teman-teman, angka kreditnya 7. Ya. Dan jika teman-teman nanti punya naskah buku, kami di APSI juga punya penerbitan yang sudah ISBN, yang juga sudah ngelink ke Perpustakaan Nasional. Silahkan nanti lewat Mas Wildan, bisa Bu Yuli atau Pak Topari ya. Naskah bukunya yang akan diterbitkan. Nanti kita terbitkan ISBN-nya dan itu sudah bisa diakui. Itu satu. Yang kedua, kita di webinar Selasa Ceria ini yang Ayo Berkarya, yang tadi salah satu karyanya adalah buku. Nah, yang karya kedua itu karya inovatif. Karya inovatif ini banyak sekali teman-teman yang di era digital, era pandemi ini muncul sekali banyak sekali aplikasi-aplikasi ya. Nanti ada Trello, ada Nearpod ya, ada Jamboard kemarin, ada Miro ya. Itu semuanya bisa dibuat karya inovasi. Nah, lalu bagaimana caranya? Nanti kita kasih tahu caranya, teman-teman. Tapi yang jelas itu semuanya bisa dijadikan karya inovasi, itu angka kreditnya 4. Ya, lumayan ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman, kita makalah. Ya. Membuat makalah itu mudah dan itu harus dilatih ya. Itu kan paling cukup 15 halaman. Nah, tapi ada forumnya, nanti dipaparkan di forum ilmiah di hari Jumat, di APSI juga ya. Forum ilmiah APSI itu hari Jumat. Itu paparan makalah itu angka kreditnya 2,5. Nah, dari makalah itu nanti dibuat jurnal. Nah, jurnal kami di APSI juga ada jurnal nasional, organisasi APSI, itu angka kreditnya 4. Nah, teman-teman yang mau kirim jurnal nanti bisa lewat Mas Wildan. Ya. Nah, gaya selingkungnya ada di web ya. Nanti Bu Yuli juga akan mengirim di beritaapsi.id ya. Beritaapsi.id nanti ada gaya selingkung jurnal. Itu silahkan teman-teman dikirim. Jadi dari makalah itu nanti bisa dibuat jurnal, bisa dibuat karya inovasi, bisa dibuat best practice. Yang berikutnya best practice. Jadi satu ide makalah itu bisa dikembangkan kemana-mana ya. Dan itu bisa cukup rasanya kalau misalnya teman-teman sudah 4C ya, ke 4D itu butuh 14. Nah, saya rasa cukup ya, tidak perlu repot dengan penelitian tindakan sekolah ya, itu kan sangat ribet kalau era sekarang ya. Nah, maka ayo kita pilih yang mudah. Nah, hari Selasa ini wadah untuk teman-teman mengumpulkan karya, mempresentasikan ya. Sekarang buku, mungkin minggu depan ada karya inovasi dan itu terbuka siapa saja. Silahkan dikirim nanti melalui Mas Wildan atau Bu Yuli atau Pak Topari. Nanti kita akan presentasikan atau kita undang teman-teman sebagai narasumber di Selasa depan ya. Nah, nanti itu akan kita bantu untuk misalnya perlu ada revisi ya, atau kalau sudah bagus ya langsung bisa dijilid begitu ya. Itu nanti di webinar ini yang nanti bisa saling mengisi ya, saling berbagi begitu. Rasanya itu infonya dari kami. Mudah-mudahan ini acara webinar Selasa Ceria, Ayo Berkarya ini akan muncul banyak karya-karya dari teman-teman pengawas ya. Jadi ada karya buku, karya makalah, ada karya inovasi, ada best practice ya. Dan tentunya ada buku puisi, pantun dan sebagainya itu boleh kumpulan-kumpulan itu ya. Nah, itu nanti silahkan kita buka ajang ini setiap hari Selasa. Silahkan nanti hubungin Mas Wildan, Pak Topari atau Bu Yuli. Demikian Pak Topari, pengantar dari saya. Terima kasih, selamat berproses teman-teman. Sehat semuanya dan mudah-mudahan kita bisa terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Topari, gimana?
Pak Topari nampaknya lepas, langsung Bu. Iya, Pak Ya, Agus tadi Bu Yuli. baru saja WA saya, beliau di Ya. rumahnya mati listrik karena Oh, iya. ya katanya mendung banget. Oke. Bapak Ibu lanjut ya, kita biar semakin ceria suasananya dan webinarnya. Sebelum kita masuk ke materi bedah buku dari Bu Dina, saya ada pantun yang akan saya bacakan. Ada 4 pantun. Yang pertama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cakep. Ayo bangkit bikin buku, ajak bareng teman-teman. Iya. Mantap. Di webinar Selasa ceria, ayo berkah. Yang kedua, pantun kedua, orang bijak santun bicaranya. Orang baik sopan perilakunya. Orang pinter tepat berpikirnya. Orang kreatif di sini tempatnya. Mantap. Dua lagi. Yang ketiga. Habis minum kopi, lalu minum jamu. Dunia ini terasa sepi bila tak ada kamu. Wah, ada aku. Tak ada webinar. Ya alhamdulillah Pak Topari sudah bergabung. Satu lagi Pak ya. Ya, alhamdulillah. Terakhir pantun saya. Ada burung dalam sangkar. Burung lepas, susah nangkepnya. Ada banyak pilihan webinar, pilihan hatiku tetap di sini tempatnya. Iya. Ya, Pak Topari mohon silakan mau dilanjut. Oke, matur nuwun, terima kasih Bu Yuli. Ini Ya, kan sama-sama. bahwa hidup kita itu butuh wanita Pak Agus. Iyalah. Karena dengan wanita hidup kita berwarna. Iya. Sentuhan, kasih, Yuli. maksudnya sentuhan ya. Iya, sentuhan Ternyata wanita. kalimat Saya, laki itu sama ya Pak Topari. Ya. iya. Oke. Pak Topari sebelum kita lanjut ke Bu Dina, mungkin Bapak perlu menyampaikan dulu biodatanya, profilnya seperti apa gitu. Oke. Silakan. Ya. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih juga Pak Agus yang sudah membuka dan memberikan sambutan di acara webinar kita sore hari ini. Kita masuk ke materi pertama ya. Saya share dulu terkait materi pertama dari Bu Yuli. Oke. Bu Yuli. Bu Dina. Dina. Nah, ini. Berarti Pak Topari mikirin saya mulu tuh. Iya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Materi kita terkait karya buku pengawas abad 21 gitu ya. Saya tadi iseng-iseng baca Pak Agus terkait ternyata pengawas apa ya, aplikasi pengawas itu ya, itu ternyata sudah dipresentasikan tahun 2019. Menurut saya itu juga embrio dari buku ini kalau nggak salah pemikiran saya. Jadi buku pengawas abad 21 salah satunya dari apa yang Pak Agus sampaikan di tahun 2019. Saya jadi tertarik bahwa tugas atau tupoksi dari pengawas itu sekarang itu sudah mengalami banyak sekali perubahan, apalagi di era pandemi seperti itu ya. Pengawas itu betul-betul harus bermetamorfosis gitu ya, terdisrupsi dengan adanya teknologi. Dengan adanya buku pengawas abad 21 ini, saya kira nanti pengawas-pengawas akan banyak belajar tentang bagaimana memposisikan dirinya dan mengerjakan tugas pokok fungsinya di dalam era yang serba cepat ini. Materi ini akan disampaikan oleh Bu Dina Marta Tiraswati. Gitu ya. Siapa beliau? Saya bacakan dulu. Mohon maaf Bu Dina, saya bacakan. Nama beliau adalah Bu Dina Marta Tiraswati MPD. Riwayat pendidikannya dari tahun 18 sampai dengan 90 itu di SMK ya. Riwayat pekerjaannya di SMK Pertanian Cibadak. Kemudian sampai sekarang itu beliau aktif di pengawas SMK di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Di posisi beliau di pengawas SMK. Kemudian pendidikan beliau SD-nya ada di Pekalongan. Nah, ini berarti dekat dengan rumah saya, Bu. Ya, saya ada di Brebes gitu ya. Kemudian ada SMP beliau di Bandung sampai dengan SMA, D3-nya juga masih di Bandung, S1-nya di Jakarta, S2-nya di UHAMKA. Khususnya terkait dengan Magister Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Berikutnya, saya bacakan
terkait dengan penghargaannya. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Beliau tahun 2003 mendapatkan Satya Lencana karya Satya yang 10 tahun, di 2016 mendapatkan Satya Lencana karya yang 20 tahun. Kemudian di tahun 2018 ini most inspirational dari TVAT gitu ya. Juara 1 pengawas, ini langganan nih, juara 1 pengawas SMK berprestasi tingkat Kabupaten Bogor, juga pengawas berprestasi juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat, kemudian juara 3 yang nasional, luar biasa. Kemudian tahun 2020 jadi nominasi PNS Inspiratif tingkat Provinsi Jawa Barat, kemudian yang 2021 Satya Lancana karya yang 30 tahun. Kemudian pelatihan-pelatihan beliau tahun 2018 beliau mengikuti pelatihan di Universitas Chiba Jepang terkait di tingkat asesor ban gitu ya. Kemudian 2019 pelatihan di Simo Bangkok ya, Thailand. Kemudian ada diklat-diklat lainnya, diklat LPMP, diklat pengawasan digital ya. Kemudian ada pelatihan Anafuki College di Jepang. Kemudian yang paling related gitu ya dengan tema kita ya, karya tulis beliau. Nah, karya tulis beliau bukunya banyak ini ya, ada 5 gitu ya. Di tahun 2019 beliau menulis buku Di Bawah Langit Pattaya. Kemudian di tahun 2019 juga ini yang buku yang akan kita bedah pada hari ini yaitu Pengawas Abad 21, peranan pengawas sekolah di era Revolusi Industri 4. Kemudian ada buku Terpaut di Rindu Takamatsu, buku Senyum Terakhir pada tahun 2020 dan Senyumnya Wanita. Ini kalau saya baca kok kayaknya Bu Dina setiap singgah di mana kemudian diwujudkan dengan buku gitu ya. Ini menarik gitu ya. Karena kadang kita singgah tapi kemudian jengah, ya singgah dan jengah. Tidak ada bekas apa-apa. Tetapi saya belajar dari biodata Bu Dina, ini beliau hampir ya setiap singgah di mana dia kemudian menuliskan dalam karyanya dalam wujud buku. Luar biasa. Saya tak sabar untuk belajar bareng sama Bu Dina. Pak Top ntar bikin buku Senyumnya Laki-Laki. Oke, nggak akan. Bukannya senyumnya Mas Wildan nanti ya. Oke, Bu Dina, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Top, terima kasih Pak Dr. Agus Sukoco, terima kasih Bu Yuli, Mas Yuli dan tim narasumber APSI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah puji dan syukur akhirnya saya diberi kesempatan juga nih walaupun sebenarnya ditodong nih Bu Yuli dan Pak Top sama Pak Agus ya. Jadi mau tidak mau saya mencoba berbagi saja kayak kali ini karena saya yakin Bapak Ibu tentu lebih hebat dari saya, lebih kreatif sebetulnya hanya belum dituangkan saja gitu ya. Tidak berlama-lama, mohon izin saya akan share screen. Ya, sudah terlihat? Masih on the way, Bu. On the way. Ini sudah terlihat. Sudah baik. Ya, terima kasih Mas Wildan. Ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menulis berkaitan dengan bedah buku sebetulnya ya. Buku yang sudah saya tulis di tahun 2019 itu Pengawas Abad 21. Latar belakang buku ini itu diawali pada saat saya ikut pelatihan yang di Thailand di Siameo. Itu saya pun berangkat karena hasil prestasi. Jadi semua keberangkatan saya ke Thailand, Jepang dan yang lainnya itu semuanya hasil prestasi begitu ya. Nah, prestasi itulah hanya saya diminta untuk menulis suatu buku yang buku berkaitan dengan apa yang pernah didapatkan pada saat pelatihan. Nah, waktu itu menulis buku di Pengawas Abad 21 itu terinspirasi bahwa belum ada zamannya COVID ya, semuanya masih serba asik-asik aja begitu, semua serba luring ya. Tapi kita sudah diajari dengan Webex, diajari dengan online dan sebagainya. Ya, ternyata terbukti sekarang 2 tahun kemudian kita langsung beralih ke semua dunia online gitu. Nah, di buku saya ini bentuk bukunya seperti ini covernya, dan saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang beliau sempat menuliskan satu
support untuk saya di halaman belakang saya tampilkan, dan juga dari Ketua APSI Jawa Barat Bapak Dr. Budi Setiadi. Nah, inilah satu kebanggaan saya, ternyata dinilai baiklah oleh para ketua itu, sehingga saya tetap semangat untuk mewujudkan buku ini. Kemudian saya menulis tidak sendiri, saya menulis dengan Bapak Ujang Lukman. Beliau adalah pengawas SMA di Dinas Pendidikan Wilayah 2 di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bogor. Saya belum tahu nih hari ini beliau datang atau tidak. Nah, kami menulis waktu itu karena kebetulan saya, Pak Ujang itu sebelumnya ada di Kabupaten Bogor sebetulnya, begitu ya, karena berpindah tugas saja. Saya sepakat dengan Pak Ujang, ayo kita nulis buku, kita sharing apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman pengawas khususnya. Kemudian di buku saya ini ada tertuang dalam daftar isi ya, dari mulai bab 1, 2 dan seterusnya. Itu saya memulai dengan konsepnya dulu ya. Konsep kepengawasan itu seperti apa ya. Kemudian pengawas sekolah itu sendiri seperti apa ya, termasuk peran-peran pengawas seterusnya dan yang lainnya, termasuk bagaimana pengawas itu menghadapi abad 21 yang tidak mau sekarang sudah beralih lagi ya ke society 5.0 gitu. Nah, di bab 5 itu pun saya sampaikan peranan pengawas sekolah di era revolusi 4.0 ini berkaitan dengan sudah mulai berpikir atau berkreasi dan yang lainnya yang itu merupakan tuntutan waktu itu ya. Nah, dan ke bab ke-6 saya menampilkan beberapa penggunaan aplikasi sederhana. Dan memang sangat sederhana yang saya tampilkan, tidak sehebat Bu Yuli atau yang lainnya atau Pak Top ya, karena saat itu belum kenal itu yang namanya aplikasi-aplikasi yang ada sekarang gitu ya. Kemudian saya tampilkan daftar pustaka, saya tampilkan juga daftar tabel dan daftar gambar. Nah, dimulai dari isi buku tersebut saya mengupas berkaitan dengan memahami diri sendiri. Siapa sih kita gitu ya, terus tugas kita tuh apa sih gitu, terus tanggung jawab kita itu apa sih gitu. Nah, hal-hal itu yang saya garis bawahi untuk menuangkan, menyadarkan diri saya terutama begitu ya, bahwa peranan saya dengan teman-teman pengawas itu sangat besar dalam konteks untuk meningkatkan pendidikan yang baik gitu. Nah, ternyata tidak hanya tupoksi yang tertuang dalam Permendikbud saja, tapi pada kenyataannya kita itu juga harus punya tanggung jawab yang luar biasa berkaitan dengan penyusunan 8 standar nasional di sekolah masing-masing, kemudian juga bagaimana mengembangkan karir selaku pribadi pengawas, termasuk bagaimana memikirkan juga naik pangkat gitu ya. Ternyata begitulah pengawas. Nah, kemudian dari pengawas sekolah itu saya melihat bahwa bagaimana paradigma mulai bergeser ya. Namanya belajar abad 21 itu sudah menjadi tuntutan. Waktu itu orang bercerita berkaitan dengan HOT saja, orang sudah alergi karena sudah terbayang, waduh susah banget gitu ya. Ternyata sekarang justru di kurikulum Merdeka ini kita dituntut membuat soal, kemudian pembelajaran itu sudah berbasis proyek, kemudian membuat naskah soal juga harus tematik dan sebagainya. Itu ternyata sudah masuk ke dalam kecakapan abad 21. Nah, keterampilan ini waktu itu saya tuangkan dalam berupa tulisan, belum banyak orang mengimplementasikannya. Nah, termasuk pengawas pun demikian. Tetapi dengan berjalannya waktu itu sekarang sudah menjadi tuntutan, ya. Nah, ini saya tulis sedikit berkaitan dengan pengawas sekolah sebagai trainer. Ya. Saya salut dengan Pak Dr. Agus Sukoco, beliau Ketua APSI Pusat yang selalu memberikan kesempatan, selalu membuka wawasan kami para pengawas sekolah untuk mau belajar, ya. Dan ternyata dengan belajar itu terbuka, ya, dan mau punya kemampuan lebih, gitu, sehingga kita lebih percaya diri, ya. Percaya diri dalam hal apa? Dalam hal ini melaksanakan diri kita sebagai trainer, ya. Pada saat pembelajaran, pada saat melakukan supervisi, menyusun laporan dan dokumentasi, termasuk melakukan pelatihan-pelatihan. Yang waktu itu saya pikir pengawas itu ya sudahlah pengawas saja, keluar masuk sekolah selesai begitu ya. Ternyata tidak.
Ya, pengawas sekolah itu kalau sudah menempatkan dirinya sebagai trainer, gitu ya, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka, kita harus menghantarkan guru itu mengajar yang baik, kemudian mau belajar juga dan mau berkarya. Itu adalah bagian kita mentrainer mereka, melakukan kita sebagai seorang trainer mendampingi mereka. Nah, ternyata tidak mudah ya, sehingga mau tidak mau pengawas harus mau belajar dan terus belajar. Dan kita bersyukur sudah ada APSI pusat yang selalu memfasilitasi untuk kita mau belajar ya. Berikutnya inilah ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pengawas sekolah dalam menghadapi era revolusi industri. Jadi tidak butuh hanya berkaitan dengan kompeten saja ternyata, tapi juga dituntut bagaimana harus berpikir kreatif, inovatif, menguasai literasi dan kemampuan teknologi ini ya, komputernya dan sebagainya, termasuk bagaimana mengelola media ya. Sekarang silakan bisa dilihat sejauh mana teman-teman pengawas itu sudah punya web ya. Teman-teman pengawas juga sudah bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Bagaimana kepala sekolah termasuk kepala sekolah hasil binaan dari para pengawas hebat juga sudah mulai melakukan hal-hal yang positif dan bernilai tinggi. Nah, itu kemudian ini adalah 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO berkaitan abad 21. Waktu itu ini hanya sebatas apa ya, banyak teorinya begitu. Tapi kenyataannya sekarang sangat terasa bahwa yang namanya pembelajaran dengan kurikulum merdeka itu, kita belajar dengan guru dan siswanya, kita harus betul-betul menerapkan pendidikan abad 21. Siswa belajar tidak lagi secara klasikal gitu ya, mereka bisa belajar secara proyek, mereka bisa belajar secara kelompok gitu ya. Dan dari kelompok itu juga mereka melakukan menuangkan ekspresi mereka, mengeluarkan ide-ide mereka gitu, sehingga namanya belajar itu sangat menyenangkan ya. Belum lagi di sini ditanamkan dengan profil pelajar Pancasila, itu ada di dalamnya. Jadi ternyata tidak terpilah-pilah dengan teori-teori pendidikan abad 21 dengan implementasi kurikulum merdeka ya. Nah, di sisi lain ini adalah upaya pengawas itu sendiri bagaimana memfasilitasi agar berpikir dan bertindak kreatif ya. Nah, terutama untuk sekolah tentunya, untuk sekolah ya. Nah, di sini saya menggarisbawahi bahwa pengawas itu pada saat datang ke sekolah betul-betul harus mempersiapkan diri ya. Pertama dia harus mengenali dulu karakter sekolah binaan ya, yang tentunya tidak hanya di Kabupaten Bogor saja ya, tentunya di wilayah yang lain pun sama, pasti adalah sekolah-sekolah yang memang sudah kategori baik, kemudian ada yang level menengah dan level kurang, itu pasti ada begitu ya. Tapi bukan berarti kita membeda-bedakan. Nah, kemudian tidak lupa juga kita mencoba menggali kreativitas sekolah itu seperti apa ya. Dengan menjalin hubungan yang baik antara pengawas sekolah ya, kepala sekolah, termasuk guru dan siswa, termasuk orang tuanya, itu ternyata menjadi suatu ekosistem sekolah yang baik dan menyenangkan ya. Kalau orang menyebutkan well-being student, itu di abad 21 yang sudah digembar-gemborkan, sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa, karena di kurikulum merdeka ini sudah dituntut kondisi sekolah itu kondisi yang menyenangkan gitu ya, untuk kesejahteraan siswanya, gurunya, dan warga sekolah lainnya ya. Termasuk juga bagaimana seorang pendidik dan tenaga kependidikan itu betul-betul memberikan ruang dan kesempatan untuk melatih dirinya sendiri ya, mengikuti magang misalnya, mengikuti pelatihan atau mendatangkan guru tamu misalnya, itu sangat-sangat diperbolehkan. Ya. Berikutnya ini adalah pengawas abad 21 dalam implementasi di kurikulum merdeka. Kalau saya mengkaitkan ini dengan buku pengawas abad 21, itu ternyata APSI ini sudah mewadahi semuanya ya, karena selalu memberikan kesempatan, entah itu webinar atau diklat dan sebagainya, itu bagaimana kita untuk memahami konsep kurikulum merdeka. Ya, sudah berapa kali webinar, sudah berapa kali pelatihan yang membahas tentang ini dengan mendatangkan beberapa narasumber yang hebat dan luar biasa. Ya, nah ternyata dengan konsep kurikulum merdeka yang sudah kita pahami itu akan mendorong peningkatan prestasi di sekolah ya. Tentunya ini hasil binaan kita. Nah,
walaupun sekarang ini masih dalam taraf pendaftaran, sudah menjelang batas akhir ini pendaftaran untuk kurikulum merdeka, tetapi kita harus memberikan kesempatan untuk kepala sekolah dan guru-gurunya untuk memahami dan mengerti apa itu kurikulum merdeka. Termasuk bagaimana kita pun menggunakan metode pembinaan yang kreatif. Jadi jangan monoton Bapak Ibu. Kalau kita datang itu menyenangkan, pasti kita menjadi pengawas yang dirindukan juga ya. Jadi ternyata kalau kemarin teorinya ada guru bagaimana menjadi guru favorit, gitu ya, bagaimana menjadi guru hebat, bagaimana menjadi guru yang menyenangkan. Ternyata tidak cukup gurunya. Kita pun jadi pengawas juga harus menjadi pengawas yang hebat dan dirindukan oleh sekolah binaan, ya. Sehingga teruslah kita mengembangkan diri secara aktif, ya. Jangan menunggu diperintah, tapi kita sendiri yang harus punya kemauan untuk belajar. Terus belajar dan mengambil kesempatan, ya. Dan tidak lupa juga kita menempatkan diri kita sebagai mentor ya bagi guru-guru di masa pembelajaran saat ini. Guru-guru kita harus paham bahwa pembelajaran saat ini harus berpusat kepada peserta didik. Seperti apa langkahnya, bagaimana pendekatannya, bagaimana tipsnya atau triknya menghadapi peserta didik yang sangat bervariasi. Dan yang terakhir adalah jangan lupa juga kita menjadi bagian dari agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Ya, jadi pengawas itu tidak sekarang ini sudah banyak sekali peranannya. Ya, tidak bisa kita dipandang sebelah mata karena peranan kita sudah mulai dilibatkan dalam segala sesuatunya. Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan buku saya Pengawas Abad 21. Yang tentunya di sini saya membuat sedikit kesimpulan dari buku saya yang berkaitan dengan pengawas itu harus tahu akan dirinya, terutama tupoksinya ya. Kemudian pengawas sekolah juga harus mempunyai peranan dalam perubahan atau paradigma baru, terutama langkah di pendidikan abad 21. Pengawas juga harus kreatif, inovatif ya, sehingga harus mau mengembangkan dirinya. Termasuk pengawas juga harus mau belajar ya, termasuk meningkatkan kompetensi dirinya. Sehingga pengawas pun juga sama, kita harus bisa berkarya, kita juga harus mau belajar, kita juga harus mau berbagi dan siap menghadapi tantangan ya. Kapanpun dimanapun inilah kita gitu ya, harus siapa lagi kalau tidak bisa membanggakan diri sendiri kalau bukan kita sesama pengawas sekolah ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan ini sedikit mengingatkan tentang penulisan buku karena saya yakin Selasa Ceria ini adalah suatu wadah untuk Bapak Ibu mengembangkan kreativitas ya. Nah, bagaimana dengan membuat suatu tulisan ya? Saya di sini mengutip suatu tulisan bagus. Ketika perkataan sudah tidak mampu terucap, melalui tulisan kita bisa berbicara, berkata, bahkan mampu menyentuh seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Saat itulah kita akan merasa menulis adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, baik Bapak Ibu, kita mengingatkan saja menjadi pengawas sekolah kekinian karena pengawas sekolah itu harus menjadi profesional ya bagi gurunya, bagi kepala sekolahnya, termasuk target untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu saja Pak Topari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, saya kembalikan lagi, Mangga. Ya, terima kasih Bu Nida atas paparannya yang luar biasa. Banyak hal yang saya pelajari, ya. Ternyata untuk menjadi hebat itu ya salah satunya harus menuliskan apa yang kita lakukan gitu ya. Ya, betul. Oke Bapak Ibu peserta semua, rasanya eman kalau kemudian ada Ibu Dina kita tidak melakukan diskusi gitu ya. Tadi sudah ada yang raise hand pertama kali. Ya, silakan. Pak Iking gitu ya. Iya. Silakan Pak Iking. Ya, silakan Pak Iking. Terima kasih Bu Dina. Sama. Luar biasa karyanya ini. Saya ingin bertanya di abad 21, pengawas abad 21 ini seolah-olah sudah ada pergeseran ini dari pengawas itu kan luar biasa banyak tugasnya, apalagi dengan rasionalisasi terjadi di daerah-daerah ini sudah mulai ke segala pekerjaan bertumpuk di pengawas. Nah, yang ingin saya tanyakan seiring dengan platform pemerintah yaitu tentang sekolah merdeka,
apakah di abad 21 ini kira-kira peran pengawas itu ada pergeseran ke arah tidak lagi melaksanakan itu, tapi seolah sebagai pendampingan, sebagai cooking, sebagai fasilitasi dengan melalui digital ini kan. Walaupun pengawas kan sekarang itu ada yang 70, di daerah saya itu kan secara rasionalnya kan Ibu 110 ini aturan 143 itu 110, ini ada yang 70, 60 karena habis pengawas ini. Ini dengan bagaimana apakah diceritakan di buku itu tentang bagaimana peran pengawas di abad 21 dengan seiring pergeseran platform pemerintah ini. Terima kasih Bu Dina. Ya, baik, terima kasih Pak Iking. Ya, gimana Pak Topari? Bisa saya langsung jawab? Langsung. Ya, langsung saja ya. Ya, terima kasih Pak Iking. Pertanyaannya sangat luar biasa gitu ya, menyadarkan kita semua. Dan memang kenyataan Bapak itu saya pun membina tidak 7 ya, bahkan lebih dari 25 nyaris 30 bahkan gitu ya. Tetapi itu kenyataan gitu ya. Kenyataannya harus kita hadapi. Artinya apa? Berpandai-pandailah kita mengatur waktu, berpandai-pandailah kita mengatur program, bagaimana memberikan perhatian kepada mereka. Kondisi sekolah seperti apa, tetap kita harus lakukan pembinaan yang sama. Nah, teriring dengan kebijakan sekarang Merdeka Belajar tentunya, ya, ini pun justru memberikan keleluasaan kita, memudahkan kita untuk mendampingi mereka sebetulnya, ya. Dengan aplikasi banyak Pak sekarang, aplikasi itu nanti Bu Yuli juga akan menyampaikan itu ya, aplikasi sangat bagus banget gitu ya, bagaimana pengawas itu diberikan kemudahan untuk melakukan pembinaan, sehingga sekarang sudah hal yang tidak aneh kita melakukan pembinaan dengan LMS ya, ada sinkronus dan asinkronus. Jadi Bapak bisa lakukan pembinaan melalui itu. Yang tidak boleh adalah Bapak meninggalkan sekolah-sekolah itu walaupun jumlahnya lebih dari target ya Pak. Nah itu jangan Pak, itu tanggung jawab kita bersama ya. Jadi kita tetap berikan perhatian. Nah jadi Bapak silakan saja melakukan hal-hal yang lebih kreatif tentunya. Yang pasti adalah dengan banyaknya aplikasi, dengan banyaknya ilmu-ilmu baru, kita bisa terapkan itu semua ke sekolah binaan gitu ya. Dan yang tadi saya katakan, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tetap harus sama perhatian pada mereka dan juga jangan ditinggalkan. Gitu ya Pak, kan itu tanggung jawab kita loh. Terima kasih Pak Iking. Kembali ke Pak Top, mangga. Terima kasih Bu Dina. Pak Iking sudah ya Pak Iking ya. Sudah puas dengan jawabannya Bu Dina itu ya. Oke, kita lanjut ke Bu Meita. Silahkan Bu Meita. Iya. Ya, masih di unmute dulu Bu Meta. Masih di mute. Silahkan Bu Meta ya, di unmute. Baik. Mohon maaf ini agak telat sedikit ngekliknya. Iya. Terima kasih Pak Top atas waktunya. Ibu Dina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali bisa bertemu kembali di dalam virtual. Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas paparannya Bu Dina, menarik sekali sehingga saya juga jadi tertarik untuk bertanya ini Bu Dina. Ya. Jangan susah-susah. Enggak, tapi yang pertama Pak Top ini yang ingin saya tanyakan juga tentang kegiatan di APSI ini ya. Saya kan ikut beberapa kali ini, termasuk kepada buku kinerja ya. Saya sudah pernah waktu itu angkatan 12 itu Pak Top. Nah, ini yang ingin saya tanyakan juga, mohon maaf Bu Dina sebentar ini ya. Apakah ketika saya sudah mengikuti angkatan 12 ini berikutnya harus mengikuti lagi ya buku kinerja selanjutnya gitu, karena mungkin saja kan ada hal-hal yang terbaru ini ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepengawasan gitu loh Pak Top ya. Satu itu ya. Kemudian yang kedua ini untuk khusus Bu Dina, ini paparannya sangat baik ini. Bu Dina, saya ingin bertanya ini, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar, ini sesuai dengan paparan Ibu juga yang mengenai implementasi pengawas abad 21 ya.
dalam kurikulum Merdeka. Saya mendengar bahwa pengawas itu akan menjadi mentor ya Ibu nantinya. Itu. Nah, seiring dengan perubahan menjadi mentor itu, apakah tugas pengawasan ke-8 Standar Nasional Pendidikan ini bagaimana ya Bu ya? Itu barangkali Ibu bisa memaparkan ya untuk memberikan pencerahan kepada saya, Bu. Ya, baik. Ya. Ya, demikian Bu Dina. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Pak Top bisa jawab? Ya, Ya, silakan Bu. nanti Pak Top jawab pertanyaan pertama nanti ya. Selesai. Ya, terima kasih Bu Meta dan Bu Meta ini adalah seorang pengawas SMK juga dari Purwakarta. Beliau juga pernah sama-sama saya berangkat ke Jepang dan kita menulis buku bareng ya Bu. Nah, kelihatannya ini tahun depan, minggu depan boleh nih Bu Meta jadi narasumber nih Pak Top. Siap ya Bu Meta. Ya, waktu itu kita nulis buku Terpaut Rindu di Takamatsu ya, karena kita ada kenangan di sana. Ya, terima kasih Bu Meta. Betul Bu Meta, jadi memang kita tidak lepas dari tupoksi ya. Nah, salah satu tupoksi kita itu tetap bagaimana melakukan pembinaan ke sekolah yang terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Nah, walaupun nanti kita akan saya juga nanti mungkin Pak Dr. Agus bisa menjelaskan lebih rinci bagaimana kaitannya dengan istilah mentor tadi, gitu ya. Tapi yang saya yakini bahwa tetap kita tidak akan lepas dari tugas kita membina sekolah, ya. Justru tantangannya adalah, gitu ya, bahwa sekolah-sekolah sekarang yang akan menggunakan kurikulum Merdeka itu juga harus punya strategi bagaimana mewujudkan 8 SNP ini secara tepat dan cepat. Kadang sekolah itu terlena dengan kebijakan bahwa ya sudah, saya punya visi misi, ya sudah, saya punya sarana prasarana, ya sudah, saya punya pengelolaan sekolah. Hanya sebatas itu. Tapi dia tidak bisa melangkah dengan cepat gitu ya, dengan perubahan-perubahan ini. Nah, itu mungkin yang justru tugas kita Bu Meta, ya. Bagaimana kita merubah mindset kepala sekolah, merubah mindset guru-gurunya untuk mengikuti perubahan. Karena banyak loh saya temui, termasuk kepala sekolah saya juga masih ada kepala sekolah yang merasa dalam zona nyaman begitu. Ya sudahlah, karena ada 3 pilihan ya. Jadi kita boleh dong milih kurikulum 13 saja gitu ya. Atau boleh dong saya memilih kurikulum yang disederhanakan. Boleh sih, boleh gitu. Tapi kan sejauh mana sekolah itu memang harus siap untuk perubahan ini ya. Jadi itu ya Bu Meta. Jadi tugas kita tidak lepas dengan tetap membina sekolah untuk mewujudkan memaksimalkan mereka dalam mengimplementasikan 8 SNP tadi. Ya. Begitu ya Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mangga Pak Top berikutnya, nomor 1. Nomor 1. Terima kasih Ibu Dina. Sami-sami teh. Bu Meta, ini pertanyaan adalah Ibu sudah ikut BIMTEK ya, buku kinerja angkatan 12 gitu ya. Terus kemudian apakah harus ikut lagi gitu ya? Kalau dari pengalaman saya gitu ya, saya ada di PB ya, pembelajaran paradigma baru gitu ya. Sampai sekarang angkatan kalau nggak salah sudah angkatan 23. Saya mulai ngisi itu di angkatan 17. Berarti 17 sampai dengan 23 saya ngisi di sana. Dari yang saya amati, angkatan 1 sampai dengan angkatan 3 itu materinya sama. Ya, angkatan 5. Tapi setelah angkatan 5 itu materinya ada update. Sehingga kayak kemarin saya ngisi lagi, pertama Pak Suroso ikut di angkatan 17. Kemudian ikut lagi di angkatan 23. Kayak gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjawab ya. Jadi jika materinya ada update, maka Ibu bisa ikut. Tapi ini tidak keharusan. Gitu ya. Maka mungkin nanti biasanya kan Mas Wildan share kegiatannya apa. Di situ ada materinya. Ibu cermati saja apakah materi yang di-share itu penting bagi kita selaku pengawas. Jika penting, maka bisa kita ikut lagi. Tapi kita dari APSI tidak mengharuskan, ya, karena ya itu diserahkan kepada masing-masing peserta seperti itu. Itu ya, Bu Mete ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yeah. Oke, selanjutnya Bu ini Pak Sujari. Silahkan Pak Sujari. Halo Pak Sujari, boleh di-unmute Pak?
Pak Sujari, halo Pak Sujari. Silahkan diklik mic-nya Pak. Sinyal mungkin ya Mas. Urgent Pak ya. Mm. Mungkin yang lain Bapak Ibu sambil nunggu waktu kita dengan Bu Dina masih banyak gitu ya. Iya. Itu di chat ada yang minta materi, apakah akan disampaikan oleh panitia atau sebagaimana ini prosedurnya Pak Top? Mohon dijelaskan ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, terkait dengan materi nanti kita akan share linknya gitu ya kepada Bapak Ibu yang mengisi konfirmasi dulu gitu ya, bersamaan dengan sertifikat seperti itu Bu. Jadi nanti ada di website kita, tetapi yang mendapatkan akses itu bagi yang sudah konfirmasi seperti itu. Silakan, ya, silakan Bapak Ibu. Bila masih ada pertanyaan. Ya, kita waktunya masih cukup banyak. Ya, karena biasanya nih Pak Top ya, orang kalau mau menulis itu gitu, termasuk saya pun dulu mengawali menulis susah loh. Dari mana harus memulainya gitu ya. Jadi setelah mulai satu ternyata menghasilkan suatu buku, saya sangat senang banget gitu, senang dengan bisa menjadi buku gitu. Terus yang kedua, ketiga sampai kelima tuh ada sekarang semacam apa ya? Nulis itu sudah hal yang biasa dan menyenangkan gitu ya. Jadi untuk memulai itu sulit itu sebenarnya tidak gitu. Hanya bingung aja kata pertamanya apa gitu ya. Sehingga kalau kita nyusun pendahuluan aja, aduh nulis apa pertamanya. Tapi sebetulnya yang mudah adalah apa yang ada di pikiran, tulis aja dulu. Nggak usah ikuti prosedur tata bahasanya harus gimana, nulis aja dulu ya. Dari tulisan-tulisan kecil itu nanti baru diolah, baca lagi baru disusun ya. Kalimat menjadi kalimat yang baik. Kemudian sesuai outline-nya gitu ya. Dan memang kalau untuk menulis buku sebaiknya membuat dulu outline-nya. Bab 1 mau bicara apa, bab 2 dan seterusnya. Kalaupun nanti di perjalanan waktu itu berkembang ya, ada bab-bab berikutnya itu tidak ada masalah. Nah, ini sebetulnya Pak Top yang menjadi kendala ya, kenapa Bapak Ibu atau teman-teman siapapun itulah yang akan menulis itu selalu bingungnya dari mana saya harus memulai gitu. Padahal menulis itu bisa kapan saja, di mana saja. Bahkan saya pernah dulu ada teman, dia seorang kepala sekolah, dia cerita ke saya, karena dia bukunya sudah banyak Pak gitu, saya sampai mencuri-curi strategi gitu ya, gimana sih caranya dia kok nulis buku sampai segitu banyaknya gitu. Ternyata dia itu sekarang sudah mulai mendisiplinkan dirinya dalam satu hari itu harus ada 3 lembar tulisan. Mengenai nanti terbitnya kapan, di mana judulnya apa, gimana nanti gitu. Yang penting nulis aja dulu katanya. Itu yang terjadi ya. Sehingga kenapa di buku juga harus dicantumkan daftar pustaka gitu ya. Harus lampiran mungkin kalau ada, karena memang itu literasi yang menambah kita untuk menguatkan tulisan kita itu sangat diperlukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga yakin di sini pasti sudah ada yang pengen nyoba gitu ya, pengen dari mana harus menulis apa dan sebagainya, tulis aja dulu ya. Mengenai judul nanti bisa belakangan, kemudian mengenai alur berpikir itu nanti belakangan gitu ya. Nanti setelah dirangkum halaman per halaman, nanti akan terlihat oh jadi bagusnya ini ya, oh kelihatannya arahnya ke sini ya. Nah, baru ketahuan ya, gitu ya. Ya. Silakan. Tips yang simpel tapi memang butuh pembiasaan ya Bu ya. Saya jadi ingat bahwa saya terakhir saya nulis buku itu tahun 2013. Iyalah. Karena terakhir memang nulis. Ya saya nggak mengatakan terakhir, tapi itu tulisan buku saya yang terakhir saya tulis. Mudah-mudahan nanti dengan kegiatan ini saya termotivasi lagi gitu ya dengan apa yang Bu Dina sampaikan. Prinsipnya tulis aja gitu ya. Tulis aja gitu. Apalagi dengan budaya sekarang yang bisa dikatakan lebih enak bikin konten YouTube gitu ya daripada betul. Itu kan dan cepat menghasilkan uang. Dari juga seperti itu gitu ya. Iya. Oke Ibu, ini ada Pak Sujari yang kayaknya sudah bisa siap bertanya. Monggo Pak Sujari. Itu di chat juga ada Pak Top, nanti dibacakan saja. Nanti saya bacakan. Ya, silakan Pak Sujari. Belum bisa dibuka. Unmute dulu. Mas Wildan. Diklik Pak mic-nya Pak, sudah saya ini.
Ya, Iya, silahkan Pak. silakan Pak. Terima Ya. kasih. Mohon maaf Bu Dina, Pak Ya. Top. Kami di rawa Bu, jadi susah sinyalnya. Iya Sama Pak, saya di Bapak. gunung. Oke. Pertama Bu Dina, perkenalkan nama saya Sujari Rahmanto Bu. Tapi Iya. kalau nenek saya di Pemalang Bu. Halo. Pantura semua Hanya di ini. Tegal Sari Bu. Iya Bapak. Ya, gitu Bu. Kebetulan dapat orang Kartosuro Bu. Oke. Baik Bu Dina, berkaitan dengan karya Ibu, buku pengawas abad 21, kalau berkenan, Ibu kalau bukunya dicetak, kami siap Bu untuk mengganti ongkosnya. Oh Tuh. iya. Yang Siap. kedua, terima kasih. Kami sebenarnya sering Bu ikut ini, cuman dalam minggu-minggu ini di sini banyak teman-teman dan saya sendiri kena yang Omikron itu Bu, agak panas sedikit, jadi kami tidak bisa mengikuti seperti biasanya. Ya. Berkaitan tadi dengan buku karya Ibu mengenai kepengawasan Bu, yang jelas kami di Lampung itu Bu, untuk ya perlulah, sebenarnya perlu untuk diadakan semacam BIMLAT gitu Bu, mengenai kepengawasan, bagaimana cara menyusun. Kami juga pengawas baru Bu, jadi bagaimana menyusun, membuat pelaporan dan sebagainya. Berkaitan dengan karya Ibu, saya mudah-mudahan nanti kalau diperkenankan, saya ingin beli itu Bu, supaya bisa. Kemudian Pak Agus tadi menyampaikan bagaimana misalnya membuat buku. Saya yakin Bu Dina nanti kalau misalnya ada pelatihannya membuat buku, yang pertama outline-nya dulu mungkin Bu, dari outline mungkin bab 1, bab sampai ke 4 mungkin perlu, sehingga ya pengawas nanti bisa membuat buku, juga membuat makalah. Karena untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, mohon maaf Bu, pengawas di Lampung ini tempat kami utamanya itu mentok rata-rata di 4B gitu. Mau kesananya itu ya mungkin termasuk informasi, jadi mohon pencerahannya dari Bu Dina. Sekian aja Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tori. Ya. Ya, Pak Sujari, terima kasih pertanyaannya, luar biasa ya. Yang penting Bapak tetap semangat Pak, begitu ya. Ya, pertama berkaitan dengan buku saya, nanti saya akan tulis di chat nomor HP saya, sehingga Bapak Ibu siapa yang berkenan, berminat dengan buku saya, silakan tulis ke WA saja ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, betul, mungkin nanti bisa kita usulkan ke Pak Dr. Agus Koco berkaitan bagaimana menyusun buku yang memang diakui dalam proses penilaian untuk kenaikan pangkat ya. Jangan sampai Bapak nulis capek dan sebagainya begitu ya, ternyata nggak sesuai dengan kriteria penilaian, malah sayang ya Pak ya. Jadi nanti kita akan mohon Pak Agus membuat suatu pelatihan khusus bagaimana cara menulis buku begitu ya. Dan yang berikutnya Pak Sujari, Bapak tetap harus semangat karena 4B itu bisa ke 4C, 4D, dan puncaknya 4E, Pak. Masih panjang langkah kita ya, tapi kalau kita tidak memulai, nggak nyampe-nyampe, Pak, gitu ya. Sehingga Pak Sujari, ayo terus semangat dengan teman-teman dari Lampung, berbuat sesuatu karya yang bisa cepat melengkapi untuk kenaikan pangkat ya. Gitu ya Pak Sujari. Ya, silakan Pak Top. Ya, terima kasih Pak Sujari, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Tetap semangat dan sehat ya Pak ya. Amin. Oke, saya bacakan sekarang yang pertanyaan-pertanyaan di chat ya Bu Dina ya. Ini dari Bu Betty, itu kayaknya senada dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sujari terkait bagaimana mendapatkan karya dari Bu Dina tadi yang berupa buku gitu ya. Nanti tadi sudah dijawab oleh Bu Dina, prinsipnya nanti bisa japri ke WA beliau langsung, nomor beliau nanti akan di-share. Kemudian dari ini Mas Wildan bukan tanya, ini nyampe sesuatu. Oke, kemudian Pak Abdul Rajab, ini ada pertanyaan Ibu. Mohon penjelasan tentang PP nomor 57 tahun 2021, yaitu tentang SNP, Standar Nasional Pendidikan, tentang meniadakan keberadaan pengawas sekolah. Yang tertuang dalam pasal 30, dikatakan bahwa pengawas kegiatan tidak dilakukan oleh pengawas sekolah. Ini kayaknya galau Bu, ini Pak Abdul Rajab.
Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Abdul Rajab. Ya betul Bapak. Jadi kalau saya sih mengukurnya begini, namanya pengawas juga kan kita punya tupoksi ya, punya ketentuan apa yang harus kita lakukan gitu. Dengan kebijakan baru itu bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Justru kita itu sebetulnya harus bisa kupas tuntas habis dengan sekolah, kesiapan sekolah itu seperti apa. Jadi pemahaman 8 SNP pun itu ya, jangan hanya sebatas sekolah hanya memenuhi kriteria minimal, tapi kita harus mendukung sekolah itu memenuhi kriteria sampai semaksimal mereka apa yang bisa mereka lakukan. Itu yang paling penting. Karena kalau kita sendiri sekarang sudah mengkotak-kotakan diri bahwa ya sudahlah pengawas tidak diperlukan, ya sudahlah peranan pengawas akan dihapus, itu malah merasa saya tidak bermanfaat ya gitu. Apa yang kita lakukan itu bukan berarti ditiadakan gitu, justru hanya dialihkan saja, dimanfaatkan di sisi yang lain, tapi tujuannya tetap sama Pak. Apapun prosesnya tujuan kita itu sama. Tujuan pendidikan itu harus kita raih, kita dukung seperti apa. Hanya formatnya yang berbeda, langkah-langkahnya berbeda. Tetapi saya yakin keberadaan pengawas tetap dibutuhkan, tetap diperlukan. Ya, begitu ya Pak Abdul Rajab ya. Semangat Pak gitu ya. Jangan mendengar isu-isu bahwa wah, pengawas dihapus, pengawas udah nggak usah didengerin Pak. Kenyataannya kita tetap dibutuhkan kok oleh pihak sekolah ya. Ya, begitu ya Pak Top. Oke, Pak terima Abdul kasih Rajab Budina atas penjelasannya yang luar biasa. Kemudian Pak Abdul Rajab tidak galau lagi setelah mendapatkan penjelasan dari Budina. Lebih Karena mantap. prinsip saya juga kayak gitu. Kalau ada pembisik-pembisik yang tidak bertanggung jawab, mendingan kita cari pembisik-pembisik yang membawa kita ke yang semangat seperti itu. Iya, betul. Saya Budina ini pokoknya pembisik yang luar biasa. Oke, saya lanjutkan Budina. Ya. Ini Bu Maisaroh, pertanyaannya masih sama dengan tadi Bu ada ya, terkait bagaimana mendapatkan buku ya. Jadi sudah terjawab. Sudah saya tulis ya Bapak Ibu di chat, saya sudah tulis nomor HP saya. Ya. Ya, silakan. Kemudian ini kayaknya Pak Asep Saiful. Kayaknya ini pertanyaan yang paradok gitu ya. Jadi gini, kalau buku itu kan terkait dengan minat baca gitu ya. Kalau minat bacanya rendah itu seperti apa, Bu? Jadi ada tantangan nih Bu. Kalau bukunya banyak tapi minat baca masyarakatnya rendah, seperti apa? Ya, baik. Ya, kembali lagi bahwa kita menulis buku itu tentu harus membawa manfaat ya kepada pembaca tentunya ya. Dan kita jangan merasa bahwa buku kita itu nggak laku gitu. Buku kita itu nggak ada yang baca. Jangan berpikir seperti itu gitu ya. Yang harus dikembangkan adalah menulis aja dulu gitu. Mengenai ada respon atau daya baca masyarakat itu berkurang, itu abaikan saja. Tetapi di sisi lain banyak loh orang-orang yang masih membaca di perpustakaan, membuka buku, memilah-milah, belanja buku di toko buku, itu masih banyak. Artinya apa? Orang membaca buku itu tidak hanya sebatas di online, tidak hanya sebatas di e-book. Mereka tetap membutuhkan buku-buku yang menambah untuk inspirasi dirinya, menambah kompetensi dirinya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ya saya sendiri misalnya saya sekarang berpikir bahwa ya udahlah ngapain nulis buku, toh sudah banyak yang online gitu ya, atau buku saya saja diterbitkan di online, itu juga antara iya dan tidak. Artinya saya tetap ingin namanya buku itu wujudnya buku gitu ya. Kalaupun nanti setelah jadi wujud buku di online kan silahkan, nggak apa-apa, itu lebih baik. Jadi malah siapa saja bisa membaca begitu ya. Tetapi yang harus kita semangati adalah teruslah menulis buku. Kapanpun, dimanapun, buku itu selalu dibutuhkan. Mungkin bukan generasi saat ini. Besok, lusa, entah kapan buku kita itu akan dibaca oleh mereka. Dan mereka akan melihat, oh ya, ternyata dulu ada loh penulis yang menceritakan ini. Oh ada loh buku saya itu menjadi menginspirasi gitu ya. Ini sangat terasa oleh saya. Bahkan waktu buku ini terbit itu Pak Top, saya pernah dihubungi oleh beberapa calon pengawas yang akan mengikuti diklat pengawas waktu itu. Mohon Bu Dina bukunya untuk referensi dia menulis. Aduh, saya merasa tersanjung gitu ya. Ternyata ada pengawas yang bisa langsung membutuhkan tulisan saya. Termasuk mungkin saya juga ingin cerita ini ke Pak Agus Sukoco yang selalu memberikan kesempatan saya untuk tampil. Waktu itu saya juga membuat
pelatihan dengan APSI Pusat yang isinya berkaitan dengan bedah instrumen IASP 2020 karena persiapan untuk akreditasi untuk calon-calon asesor. Dan ternyata tidak disangka setelah sekian lama gitu ya, saya bertemu dengan seseorang menjadi tim satu asesor dengan saya gitu. Setelah dia tahu siapa saya, dia itu ngucapin terima kasih berkali-kali. Saya malah jadi bingung. Bapak terima kasih apa sih? Saya nggak ngerti. Saya bilang gitu. Aduh Bu Dina, gara-gara saya nonton YouTube Ibu tentang bedah instrumen IASP, saya lulus jadi asesor. Saya nonton 2 jam Bu, saya tongkrongin itu 2 jam, saya ikutin. Dan alhamdulillah saya lulus. Teman-teman saya nggak ada yang lulus Bu, katanya. Aduh, saya sangat bersyukur. Artinya apa? Ya, Pak Agus sudah membuat satu kesempatan untuk kita semua gitu ya, membuka bahwa belajar itu dari mana saja gitu ya. Jadi kalau kita berbicara semua buku itu harus dicetak, betul namanya buku gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan belajar-belajar itu juga kita salurkan lewat aplikasi yang online-nya ya. Gitu ya Bapak. Ya, silakan Pak Top. Oke. Nih, prinsipnya kalau anak sekarang gaspol aja ya Bu ya. Gaspol. Kalau orang Sunda bilangnya gasken gitu. Iya, gasken. Insyaallah nanti ada muaranya gitu ya. Ya. Oke, kemudian ini dari Pak Asep Saifullah. Ini sudah ya tadi ya. Kaitannya tadi Pak Asep itu. Tapi hitung angka kreditnya atau tidak ini saya mungkin juga butuh penjelasan dari sini. Jadi, ya, mungkin lebih tepat nanti Pak Agus ya dengan Pak tim Agus, ya. Ya. Kemudian dari Pak ini ada usulan dari Pak Akulambado, prinsipnya minta ada kegiatan khusus terkait bagaimana penulisan buku. Ya, ini memang hanya pemantik Bapak Ibu gitu ya, bahwa di webinar ini pemantik, kemudian nanti mungkin akan kita lanjuti dengan fintech khusus terkait tema itu. Oke. Ini yang dari Bu Kitri Maharani. Jika saya punya banyak puisi, di mana saya harus terbitkan dengan eksemplar sedikit yang ISBN. Ini kayaknya tadi dengan terinspirasi judul-judul buku yang Bu Dina sampaikan yang lain tadi ya. Ada yang Takamatsu gitu ya. Silakan Bu. Ya, ini ya betul Ibu. Ya, jadi sekarang buku itu jangan dibayangkan buku yang kan buku itu ada 2 ya, fiksi dan non fiksi gitu. Kalau non fiksi kan seperti ini nih tentang teori-teori segala macam. Kalau yang non fiksi kan bisa puisi, bisa cerpen, bisa apapun bisa Ibu gitu ya. Yang penting Ibu sekarang menulis dulu sampai sebanyak-banyaknya tulisan, terus hubungi penerbit yang punya ISBN gitu ya Bu. Jangan penerbit abal-abal ya. Karena dengan buku yang diterbitkan ada ISBN-nya itu yang diakui, yang dinilai nantinya gitu. Jadi kalau penerbitan buku tidak ada ISBN-nya ya tidak diakui Ibu ya. Jadi sebaiknya Ibu menulis dulu sebanyak-banyaknya puisi, kumpulkan, nanti baru diterbitkan ke penerbit ya. Kalau mengenai jumlahnya itu ada kriterianya, kalau tidak salah puisi itu sampai 40 atau berapa ya, nanti bisa dilengkapi oleh Ibu Yuli ya. Untuk buku yang untuk puisi itu minimalnya berapa untuk tim penilai tentunya ya. Begitu Pak Top, dan ini juga saya akan ada dari Pak Ishak Safar ya, yang menceritakan ada kata-kata yang tadi menginspirasi di bagian akhir. Oh ya, nanti saya akan screen di bagian akhirnya ya Pak ya. Ada lagi Pak Top? Dari Pak Mariono ya. Pak Mariono, apa ini? Keberadaan pengawas kurang dapat respon positif ya, mohon dari dinas. Ya Pak, sekarang ini yang dibutuhkan adalah pengawas itu dinyatakan ada kalau dia punya karya. Pengawas itu akan tampil dengan kinerja yang luar biasa, ya. Dan pengawas itu akan diakui dengan istilah profesionalismenya itu seperti apa. Itu Pak. Jadi kalau sekarang kita capek ngomong ke dinas, kemana, akui dong, aku pengawas nih. Mereka nggak akan terlalu banyak peduli. Tapi kalau kita berkarya, seperti ini kita tampil, kemudian di-share pada mereka akan melihat, oh ternyata ada ya, yang namanya Bu Dina pengawas itu ada ya, gitu. Oh karyanya ini ya. Nah seperti itu Pak. Itu langkah-langkah kita untuk menjadi mereka mengakuilah keberadaan kita. Tapi kalau kita sekarang capek bicara ke mereka
melapor diri, ini loh saya pengawas, ini loh saya pengawas, mereka juga akan ya oh ya sebatas itu tidak akan diingat gitu ya. Tapi kalau kita menulis sesuatu, melakukan sesuatu, membawa nama baik mereka, gitu, mengangkat nama baik lembaga, wah pasti akan terus diingat oleh mereka ya. Siapapun pejabat itu akan selalu ingat ya. Gitu ya Pak, semangat. Nah, ya. Terima kasih Bu Dina. Ini ada penguatan dari Pak Sujari. Sebenarnya dia mengutip dari salah satu ulama besar kita, yaitu Imam Ghazali. Dia mengatakan kalau kamu bukan anak raja, bukan juga anak ulama, maka jadilah penulis. Nah, keren. Kemudian jadi pemicu kita, gitu ya. Kalau guru mulia karena karya, saya untuk pengawas juga pengawas mulia karena karya, kayak gitu ya Bu ya. Iya betul. Ini ada satu yang resen, gimana Bu? Oh siapa? Silakan kalau ada waktu masih ada waktu. Herni. Pak Herni apa Bu Herni? Pak Herni atau Ibu ini silakan. Silakan Bapak. Oh ya. Ya, oh Ibu. Ya, terima kasih Bu Dina, Pak Top ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau berbagi sedikit Bu pengalaman yang saya alami ya. Jadi saya sudah membuat buku yang saya terbitkan yang sudah jelas gitu kan, ada nomornya, ada cukup jelas ada ISBN-nya gitu kan. Nah itu setelah saya kirimkan ke Jakarta, itu kedua buku yang saya buat, 2 buah waktu itu buku yang saya buat Bu di tahun 2018 dan 2019. Nah itu tidak diakui Bu oleh tim penilai. Nah itu juga membuat saya sangat kecewa gitu ya. Kenapa kok gitu ya, sesuai aturannya sudah selesai, sudah sesuai gitu kan, dan sudah ber-ISBN, tetapi artinya tidak semua buku ber-ISBN itu diakui oleh tim penilai pusat gitu Bu. Nah ini membuat kita sangat-sangat kecewa waktu itu gitu ya. Soalnya membuatnya kan butuh waktu yang cukup lama ya dalam penelitian itu gitu ya, dan melibatkan banyak orang, kemudian harus diseminarkan, kemudian harus ada surat pernyataan dari Kadis juga gitu kan. Pokoknya semuanya itu sudah sesuai dengan instrumen-instrumennya, tetapi itulah kenyataannya tidak diakui Bu sama sekali, termasuk PTS yang saya kirimkan di tahun 2020. Nah mungkin ada solusinya atau triknya Bu, bagaimana gitu Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Henry. Kalau boleh tahu bukunya tentang apa Ibu? Kebetulan waktu itu saya tulis tentang kepengawasan manajerial Bu, tentang kepala sekolah gitu, manajerial Bu. Ya, pengalaman saja Bu, buku yang pengawas abad 21 ini pun buku ini sudah saya ajukan ke penilaian ya untuk kenaikan pangkat, dan itu diakui dan tidak ada permasalahan apapun gitu ya. Tetapi nanti mungkin ada informasi lebih lengkap dari Pak Dr. Agus berkaitan dengan kenapa sih buku itu ditolak ya. Karena dari tim penilaian yang pernah saya ikuti itu buku-buku itu ada kriteria misalnya kalau jumlah halaman tidak dibatasi sebetulnya, tapi bobot isinya Ibu ya, bobot isinya, kemudian kalau menulis Ibu sendiri atau beberapa orang? Halo, Bu Herni? Karena penulis buku pun ada nilainya, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau nulis berdua, berarti penulis pertama yang menilaikan nilai lebih tinggi dibandingkan penulis yang kedua, begitu ya. Ada. Kebetulan itu Bu Dina, bukunya saya tulis sendiri. Ya. Sendiri. Dari hasil pengalaman saya ceritakan, saya tumpahkan, saya tuangkan di buku gitu kan, dari hasil penelitian gitu. Nah, saya tuangkan di buku dalam bentuk buku ya. Nah, gitu. Itu yang saya buatkan di buku itu. Gitu. Ya, baik. Ya, nanti mungkin Pak Agus Sukoco bisa menjelaskan ya kenapa kriteria kok ada buku yang tidak diterima dalam penilaian ya. Ya punten Pak Agus, mohon nanti penjelasannya. Ya, Pak Top masih ada lagi yang saya perlu jawab? Sudah selesai Ibu. Sudah selesai, ya. Baik, ya. Closing statement-nya. Ya, baik Bapak Ibu, tadi ada yang ingin di-share kalimat terakhir saya tadi, bukan terakhir ya, kalimat di slide terakhir. Aduh, harus diralat. Ya, baik. Jadi saya akan ambil kalimat yang slide ini saja. Ya, sudah terlihat semuanya ya? Sudah terlihat Pak Top? Ampun. Ya. Ini ya Bapak Ibu ini ya. Jadi ketika perkataan sudah tidak mampu terucap, menulis tulisan
kita bisa berbicara, berkata, bahkan mampu menyentuh seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Saat itulah kita akan merasa menulis adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu pun menjadi closing statement saya. Semangat terus mau mencoba menulis. Jangan membatasi diri. Menulislah, berkaryalah. Karena kesempatan selagi ada, lakukan. Jangan menunda waktu. Ya, itu saja semangat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf bila ada kehilafan kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Salam sehat dan sukses selalu. Berikutnya materi kedua, Bu Yuli, monitor. Ya Pak, siap. Oke, silahkan Bu Yuli, langsung saja ya. Ya. Bu Yuli ini beliau merupakan guru SMP Negeri 29 Jakarta. Ya, beliau juga di tim sekolah binaannya Pak Agus. Oh ya, sekolah binaannya Pak Agus, gitu ya. Sehingga dia itu terinfluen sama apa yang dilakukan oleh Pak Agus, seperti Bu Dina. Dan kita semua, saya termasuk orang yang kena kompor dari Pak Agus, sehingga selalu hangat terus, selalu ingin belajar terus. Seperti itu. Monggo Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Topari, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung aja sesuai dengan tema yang ada di webinar bahwa materinya adalah aplikasi Trello. Saya mohon izin untuk share screen. Seperti ini, sudah kelihatan belum ya Pak Topari? OTW Bu. Masih on the way. Ya. Nah, sudah terlihat. Ya, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari aplikasi Trello. Di sini saya hanya akan mendemokan. Nanti kalau kita akan praktek lebih lanjut, nanti ada di BIMTEK APSI seperti itu. Aplikasi Trello ini hampir sama seperti aplikasi Jamboard, cuma di sini lebih lengkap. Itu seperti papan untuk bisa berdiskusi, papan untuk bisa mengupload file-file yang ada, menyimpan file-file yang ada. Yang sudah pernah saya praktekkan di aplikasi Trello ini bisa untuk misalnya seorang pengawas itu untuk memantau, memonitoring sekolah binaannya. Ini contohnya adalah dari Pak Agus Sukoco. Beliau setiap pemantauan ke sekolah kami mengeceknya lewat aplikasi ini. Jadi misalnya tanggal berapa itu apa yang dikerjakan, apa yang target dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan. Kemudian juga nanti apabila beliau memberikan evaluasi itu langsung kami tuliskan di sini. Jadi ini selalu kami ada perkembangannya sehingga Pak Agusnya sebagai pengawas juga mudah untuk memonitoring. Ini salah satu dari fungsi Trello yaitu untuk kepengawasan dengan sekolah binaannya. Kemudian penggunaan yang lain, ini juga Trello bisa dipakai berkenaan dengan pengawas, itu bisa dipakai juga untuk yang tema hari ini membuat buku, itu apabila yang sudah mempunyai menghasilkan karya buku, itu bisa untuk album buku yang sudah kita buat. Saya ambil contoh misalnya Ibu Dina. Ibu Dina, tadi saya sudah bikin ada agenda Bu Dina, sebentar maaf. Ya, Bu Dina itu ada di sini. Saya sudah mencoba membikinkan. Nah, seperti ini Pak Topari dan Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau tadi misalnya Pak Topari sebagai moderator itu menyampaikan biodata Ibu Dina, profil Bu Dina. Nah, dengan aplikasi Trello ini saya mungkin bisa menguliknya agak lebih dalam lagi siapa itu Bu Dina. Misalnya di sini biodata ini sama saya taruh di sini. Nah, nanti kalau kita klik dia ada filenya. Kalau filenya saya klik lagi, nah tadi ini sama dengan yang ditampilkan oleh Pak Topari seperti ini. Kemudian selain itu juga kita bisa mencari yang lainnya. Jadi saya coba kulik di Google siapa. Nah, ternyata beliau juga seorang penulis aktif artikel di Pelita Jabar. Ini kalau saya klik seperti ini,
akan kelihatan. Kemudian saya klik lagi di sini. Nah, ternyata Ibu Dina juga beliau banyak menulis artikel-artikel seperti ini. Saya jadi semakin bangga dengan pengawas. Yuli bisa aja itu dapat dari mana? Ini hobi saya ngulik-ngulik, Bu. Ini hobi tersembunyi Bu Yuli kayaknya. Kemudian saya coba kulik lagi. Tadi sambil Bu Dina sedang berbicara, saya coba kulik lagi, ternyata saya klik di cari gambarnya, Google yang gambarnya, ternyata subhanallah Bu Dina itu memang benar-benar hasil karyanya banyak ya. Nah, di sini penuh gambar Ibu Dina. Seperti itu. Jadi beliau emang sudah Bu Yuli ini jam terbangnya sudah banyak. Seperti ini. Kemudian saya coba kulik lagi di webnya. Jadi kalau ini ada historisnya. Jadi saya itu setahun yang lalu saya sedang mencoba-coba cari web yang bagus seperti apa. Kemudian saya nemu di Google ada web kok webnya bagus, orangnya cantik, saya buka seperti itu. Kemudian saya buka tampilnya seperti ini. Nah, terus saya buka-buka dalamnya isinya. Terus saya dalam hati berdoa, ya Allah, saya pengen ketemu sama orang ini. Seperti itu. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan Ibu Dina. Makasih Bu Dina. Terima kasih Bu Yuli. Dan juga makasih hari ini Bu Dina sudah kirim buku buat saya. Terus saya akan baca. Terutama buku yang Senyuman Wanita. Yes, itu khusus buat Bu Yuli. Mas Wildan nggak boleh baca. Mas Wildan jangan ngiri ya. Oke, Bapak Ya Ibu. nggak apa-apa, saya sabar. Jadi ini salah satu Bu Dina dan lain-lain, maksudnya pemanfaatan dari Trello ini. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai album data kita, itu sebagai perpustakaan digital kita. Nanti ini saya akan share, saya akan ajak Bu Dina gabung dengan email. Nanti tinggal Bu Dina bisa memiliki Trello ini, tinggal melanjutkan ke Bu Dina. Kemudian, nah di sini karena tadi Bu Dina sudah mengasihkan beberapa karya, nah di sini di Trello ini kita bisa menuliskan karya buku apa yang sudah kita hasilkan. Tadi misalnya ada buku karya pengawas abad 21, kemudian bikin lagi ada buku Di Bawah Langit Pattaya, ada lagi buku Terpaut Rindu, ada lagi Bukan Senyum Terakhir dan seterusnya. Nah, di Trello ini tanpa batas. Kita mau menuliskan sampai ke selebar apa, sepanjang apa, ke bawah itu tidak ada batas, tidak berbatas. Jadi sangat menarik seperti itu. Kemudian ini dari segi isinya. Kemudian dari segi tampilannya juga sangat menarik, banyak pilihan-pilihan background yang menarik. Nanti kita praktekkan. Nah, ini untuk yang album bukunya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai sudah menghasilkan beberapa buku, biar nanti tidak hilang datanya atau mudah mencarinya, atau nanti misalnya pas paparan, Bapak Ibu bisa alternatifnya menggunakan aplikasi Trello ini. Jadi teman Bu Yuli. Dan lagi dengan Trello ini kita ya. Kenapa Pak Topari? Tadi sempat terputus. Sempat ya. terputus. Sekarang ada lagi, dengar? Ada. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi berkenaan dengan karya buku ini, kita juga bisa menggunakan Trello sebagai timeline atau target waktu kita dalam mengerjakan atau membuat buku. Gitu. Karena di aplikasi Trello ini sangat interaktif, kita bisa, ini terdiri dari kartu-kartu, kemudian kita bisa memindahkan kartu-kartunya, misalnya kok ini nggak pas, kita pindahkan. Saya mau langsung aja praktekkan, saya simulasikan contohnya dengan Pak Topari. Saya ambil contoh Pak Topari, misalnya Pak Topari, Bapak mau membuat buku nih, atau artikel. Nah, di sini Bapak bisa menggunakan Trello, menggunakan 3 papan, tadi tuduh apa yang Bapak akan kerjakan, kemudian doing apa yang sedang Bapak kerjakan, dan done apa yang sudah Bapak kerjakan. Misalnya, nanti Bapak, saya mau menentukan temanya dulu. Di sini tulis tema. Judulnya, tulis judulnya. Apalagi ya, referensinya. Bab 1, bab 2, dan seterusnya. Misalnya,
Pak Topari mau menambahkan lagi apa yang akan ditulis di artikel buku saya misalnya. Misalnya apa Pak Topari? Misalnya. Misalkan terkait dengan profil belajar siswa. Nah, ini caranya tinggal klik add a card nih di bawahnya. Nah, kita klik sini judulnya profil belajar siswa. Seperti ini. Gampang. Kemudian klik add card. Misalnya kita lihat kok susunannya kurang pas nih. Misalnya referensi harusnya di bawah. Kita tinggal tarik aja. Ini tarik ke bawah. Seperti ini. Jadi dia bisa digeser-geser. Seperti itu. Kemudian misalnya yang pertama adalah kita bikin tema. Ini dalam kartu ini kita bisa buka. Nah, isinya di sini kita bisa menuliskan ada label, ada checklist, ada data tanggal, ada attachment atau memasukkan upload file, ada menaruh lokasi kita di mana sekarang, ada membuat cover dan seterusnya. Misalnya, Pak Topari itu ingin membuat sebuah karya, temanya apa Pak? Misalnya. Temanya tentang tadi Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi berdasarkan data. Berdiferensiasi berdasarkan data. Ya. Ini misalkan. Nah, ini kan temanya. Ini Bapak klik save. Nah, di sini Bapak kan mencari referensi tuh, Pak. Misalnya mencari di Google atau mencari di mana gitu kan. Nah, Bapak nanti bisa memasukkan referensinya di sini, attachment. Diklik. Nah, misalnya ngambil dari yang ada di laptop Bapak. Misalnya kita ambil, kita klik, oh misalnya materinya ini. Saya ambil contoh aja, nah tinggal kita klik lagi, nanti akan terpasang di sini. Jadi kita gampang untuk mengeceknya. Sedang proses, nah ini jadi. Kalau kita klik keluar tadi PDF yang kita upload. Kemudian kita juga bisa memberikan warna labelnya. Misalnya biar ini lebih menarik tampilannya, kita kasih label misalnya warna apa Pak? Saya senangnya orange Bu. Kenapa warna orange Pak? Ada filosofinya? Karena cerah Bu. Oh, karena cerah. Karena Oke. si dia warnanya orange. Langsung kelihatan di sini Pak, di tema ini ada warna orange. Ini hanya sebagai pembeda aja, biar oh ini lain-lain babnya gitu. Ya, los lagi. Terputus lagi Pak Topari. Halo Bapak Ibu, masih putus? Iya, satu. Ya, mohon maaf. Di sini juga mendung-mendung gimana seperti itu. Nah, misalnya Bapak itu kan ada target membuat tema misalnya mau berapa hari, misalnya Pak? Biasanya saya itu seminggu Bu. Minggu ya, misalnya seminggu. Nah, di sini kita atur dengan di pilihan tanggal ini akan keluar. Nah, seminggu itu kita mulainya berarti hari ini tanggal 22. Kemudian selesainya berarti minggu depan tanggal 29. Di sini kita klik yang ya, selesainya tanggal 29. Ini tanggal 29. Nah, langsung seperti ini. Kemudian kita akan diingatkan oleh aplikasi ini kalau waktunya sudah hampir habis itu kapan waktunya? Apa 10 menit sebelum berakhir, apa 1 jam sebelum berakhir, atau 2 jam? Misalnya, kapan misalnya Pak Topari mau pilih? Biasanya saya jangan telat 1 hari Bu. 1 hari, oke 1 hari sebelum deadline. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk mengingatkan kita. Oh ya, saya harus selesai nih tema ini dalam tanggal ini. Nanti kalau 1 hari sebelum tanggal 29, ini akan berwarna kuning sendiri. Dia akan langsung berubah warna kuning. Berarti dia memberi peringatan kepada kita, memberi alarm kepada kita. Sudah mau selesai Bapak Ibu, ayo dikerjakan seperti itu. Itu Pak. Ini untuk yang tadi menu untuk tanggalnya. Kemudian juga menu lokasi, misalnya lokasi. Seperti ini, misalnya Bapak ada di mana sekarang, misalnya aja. Misalnya Pak ada di Wonosari ya Pak? Ya, Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Wonosari, Gunung Kidul misalnya. Nah, nanti biar juga bisa sebagai data kita. Itu langsung ada di sini.
Jadi pas saya membuat ini, kemudian covernya juga bisa kita tambahkan di sini. Kita mau tambahin cover, saya mungkin off kamera. Ya, misalnya saya mau nambahin cover apa nih? Bisa covernya pilih dari sini. Kita pilih pilihannya. Nah, banyak sekali pilihan dan menarik-narik seperti itu. Misalnya Pak Topari misalnya pilih cover ini, misalnya. Nah, jadilah satu kartu. Ini tema. Seperti ini, Pak. Nah, ini sekarang. Nanti andaikan seminggu kemudian, Pak, Bapak sudah menyelesaikan tema. Jadi kan bukan seminggu kemudian, selama seminggu sedang mengerjakan, nah ini bisa kita geser ke sini, doing sini. Oh, sedang dikerjakan, seperti itu. Kemudian kalau sudah seminggu, sudah selesai, tanggalnya sudah berakhir, ini akan berubah menjadi warna merah dengan sendirinya. Yang tadinya kuning, kedip-kedip, jadi berubah warna merah. Artinya waktu sudah berakhir. Kalau di sudah warna merah ini kita sudah selesai, maka ini kita langsung pindahin ke done, artinya sudah selesai kerja. Tapi kalau di warna merah tanggal ini belum selesai, kita bisa rubah tanggalnya, kita perpanjang lagi. Seperti itu. Yang jelas aplikasi ini bisa mengarahkan kita tahapan-tahapannya, step-stepnya. Oh, saya sudah sampai sini, saya sudah sampai sini, seperti itu. Jadi akan membantu. Ini yang contohnya yang temanya. Sama juga dengan lainnya. Nanti pas pemilihan judulnya, pas penulisan bab 1, bab 2, dan seterusnya juga caranya, langkah-langkahnya sama seperti ini. Terus andaikan saya perlu teman diskusi. Nah, Bapak Ibu tinggal menambahkan invite-nya di sini, nanti masukkan emailnya, langsung bisa diskusi. Di mana diskusinya? Nah, di sini. Kelebihan dari Trello. Di sini, di dalamnya kita bisa diskusi seperti WA Group. Kita sini nulis chat apa, komentar apa, teman kita akan membalas. Oh, sampai di mana? Atau saya perlu referensi yang mana? Atau saya perlu masukan seperti apa? Nah, saling diskusi di sini. Jadi ini sangat lengkap. Seperti itu, Pak Ibu. Jadi arsip kita selama membuat karya itu tidak hilang, tapi akan terdokumentasi dengan rapi di Trello ini. Apabila nanti kita misalnya disuruh mempresentasikan bedah buku, nah ini bisa sebagai salah satu acuannya, sebagai salah satu referensinya untuk ditayangkan juga. Jadi sebelum membuat buku, oh seperti ini tahapan-tahapan yang saya lakukan. Seperti itu salah satu contoh dari Trello untuk yang membuat bukunya. Jadi sangat menarik seperti itu. Untuk misalnya Bu Yuli mengganti background-nya, ini seperti ini saya mau ganti yang lain. Oh, di sini caranya. Sini ada, kita ganti background-nya. Nah, sama. Bisa dari foto, bisa gambar sendiri. Kalau dari foto di Trello, tinggal kita pilih. Misalnya warna apa? Misalnya warna ini, tinggal warna ini, otomatis dia akan, nanti background-nya akan berubah. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi sangat banyak pilihan dan menarik. Jadi kita bayangkan andaikan kita punya sebuah agenda dengan bentuk seperti ini, lengkap seperti ini, pasti sangat-sangat menarik. Dan ini bisa kita download di HP, sangat mudah. Tinggal dari Play Store, kemudian Trello, dan kalau di HP kita mudah misalnya ada revisi atau menambahkan dokumentasi apa, nah kita tinggal ketik aja di HP kita. Misalnya pas di jalan kita menemukan ada ide baru, oh tinggal tambahkan di situ. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membawa-bawa agenda dalam bentuk buku. Sekarang saatnya kita memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita dan mendokumentasikan semua arsip-arsip kita. Seperti itu, Pak Tobari. Nanti kalau untuk selengkapnya bisa di BIMTEK. Oke. Terima kasih Bu Yuli atas pemaparannya yang luar biasa. Saya melihat ini terpukau Bu Yuli, gitu ya. Karena aplikasinya kalau saya lihat memang luar biasa ya, bahwa aplikasi-aplikasi saat ini merupakan aplikasi yang hebat karena aplikasi sekarang itu biasanya memiliki fitur kolaborasi. Ya, di situ sudah ada fitur kolaborasi sehingga nanti cocok bagi para Bapak Ibu pengawas. Ya, kolaborasinya antar siapa? Ya antar pengawas dengan sekolah binaan. Nah, itu ya.
Jadi tadi yang disampaikan gratis, Pak. Ya. Tidak berbayar, gratis. Oke, sip. Berarti udah bagus, gratis lagi ya. Luar biasa. Jadi saya ingin meng-highlight saja, Bu. Tadi apa yang disampaikan Bu Dina gitu ya terkait dengan buku ya, bagaimana pengalaman beliau menuliskan buku, bahwa pada saat membuat buku itu prinsipnya adalah tulis saja, gasken gitu kan. Nah, aplikasi ini bisa menjadi tools ya untuk gasken itu gitu ya. Pokoknya tulis aja semua gitu ya. Semuanya didokumentasikan dalam satu tempat. Begitu nanti menemukan momen yang pas bisa dikaitkan, disatukan gitu kan. Tanpa harus mengulang kembali karena semuanya sudah ada. Misalkan saya nulis bab ini, literaturnya ada di sini, sudah tertata rapi gitu ya. Tertata rapi. Sehingga apa yang tadi disampaikan Bu Dina itu menjadi lebih enak untuk zaman sekarang karena ada alat bantu aplikasi. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi ya, Pak Suraji ataupun Pak Iking gitu ya, bahwa zaman sekarang pengawas itu tidak usah bingung eksistensinya itu seperti apa, apakah akan digeser atau tidak gitu kan. Yang penting itu kita mengeksiskan diri gitu ya. Dengan cara apa? Ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada sebagai alat bantu atau tools untuk mensupport tupoksi kita di pengawas seperti itu. Saya yakin kalau kita bergerak maka kita akan terlihat seperti itu. Mungkin itu dari saya yang menguatkan ya ataupun memberikan highlight antara yang disampaikan Bu Dina kemudian Bu Yuli dengan beberapa pertanyaan. Sekarang saya lemparkan pertanyaan ke Bapak Ibu semua gitu ya. Mumpung ini duetnya luar biasa, dua serikan di APSI gitu ya. Saya Arjuna di tengah-tengahnya gitu ya. Mas Wildan minggir dulu. Arjuna mencari. Takut ada saingan Mas Wildan. Oke Bapak Ibu silahkan sampaikan pertanyaannya. Bisa lewat raise hand ataupun lewat chat. Ini dari Pak Bambang. Ini diajak kolaborasi ini Bu. Pak Bambang dari Bengkulu. Sangat menarik karya dan penggunaan aplikasi dari Bu Dina dan Bu Yuli. Kapan ya kami bisa berkolaborasi untuk ikut belajar lebih lanjut? Nah, nanti kolaborasinya mungkin lewat BIMTEK ya Bu Yuli ya? Iya Pak. Biasanya. Oke. Monggo ini dari Pak Sujari. Monggo Pak Sujari. Ya, Pak Sujari. Di unmute dulu. Mas Wildan bisa dibantu. Pak Sujari silakan langsung di unmute, diklik mic-nya lagi Pak, coba. Nah. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Wildan. Oke. Kami mohon pencerahannya Bu Eri ya. Tadi saya tertarik. Memang Bu, mungkin dalam pembuatan buku kalau kita artinya pengarangnya itu tadi kolaborasi, kadang ini selesainya agak lama Bu. Mengapa? Karena tadi ada dituntut waktunya ini, kadang yang namanya perusahaan atau misalnya penerbit itu biasanya ada deadline-nya, sedangkan yang satunya sudah mengusahakan waktu yang tepat supaya bisa diterbitkan saat ini, tetapi yang satunya ini kadang agak molor. Bagaimana ini Bu mengatasi hal semacam ini? Gitu. Mohon pencerahannya Bu. Silakan Bu Yuli ya. Bu Yuli, Bu Dina. Bu Dina. Bu Dina, silakan Bu Dina. Ya, gimana tadi maksudnya dalam apanya Pak? Waktunya atau gimana? Pak Sujari? Pak Sujari, mohon diperjelas lagi Pak. Kalau yang saya tangkap sih kolaborasi Bu. Pada kolaborasi ini tadi Bu. Ya. Kadang ada tadi kan menampilkan. Ya, jadi begini Pak. Saya sudah membuat buku menjadi buku, begitu kan. Nah, kemudian ada aplikasi yang dipaparkan oleh Bu Yuli. Bu Yuli tadi itu mencontohkan kalau cara penulisan buku itu lebih mudah sekarang apabila menggunakan aplikasi yang Trello tadi, karena bab per bab, kapanpun bisa ditulis dimanapun, dan memang kalau istilah ada batas waktu itu kalau ada
memang kita yang membatasi ya Bu Yuli ya, memberikan batas waktu. Kalau tidak ya nggak akan. Jangan jadikan beban gitu. Tidak, ya jadi tidak ada apa misalnya harus selesai 1 tahun, enggak juga. Kalau memang 1, 2, 3 bulan selesai lebih cepat ya nggak apa-apa. Jadi di Trello itu tidak ada batasan waktu yang harus kita membatasi diri gitu. Dia itu akan membatasi waktu kalau kita yang menyusun yang membatasi waktu itu sendiri Bapak ya. Jadi bukan aplikasinya aplikasi hanya mengingatkan. Misalnya Pak Sujari, ya saya mau nulis buku nih mulai malam ini. Targetnya bulan ini harus selesai 2 bab misalnya. Nah, Bapak bikin komitmen sendiri. Nanti Trello akan mengingatkan. Gitu Bapak ya. Kalau nggak mau dikonsumsi nggak apa-apa gitu. Iya, nggak usah ditulis batas-batasan waktu, boleh Pak Sujari, silahkan ya. Yang penting menulis. Kapan mulainya? Itu aja pertanyaan saya. Ya. Iya. Terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama Pak Sujari, hebat nih. Ya. Bapak Ibu, yang lain masih ada? Waktu kita tinggal 7 menit Bapak Ibu. Masih ada kesempatan untuk berdiskusi, bertanya dengan para narasumber hebat kita. Eman-eman ya kalau bahasa saya. Kalau kita ketemu seperti ini, tapi kemudian kita tidak pakai untuk ya paling tidak menyampaikan unek-unek lah ya. Ini dari Bu Peti. Silahkan Bu Peti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Dina, Ya, terima kasih Ibu. Jawaban WA-nya. Beliau luar biasa, responnya begitu cepat. Terima kasih. Juga Bu Yuli, terima kasih atas ilmunya. Jadi saya mungkin ada sedikit kesamaan. Cuma mungkin saya lebih senior dari Bu Dina gitu kan. Bisa keluar negeri ya karena kebaikan hati Pak Agus Koco pada saat itu yang terakhir beliau yang memotivasi saya, mudah-mudahan beliau masih ingat. Suara saya Mas mau presentasi untuk best practice itu hilang tiba-tiba. Ya, begitu cepat beliau, kenapa? Nggak tahu Pak, entah stres atau bagaimana. Jadi beliau lari ke bagian dapur di hotel tersebut, terus memberikan saya jeruk nipis, dikasih kecap. Ya alhamdulillah kok bisa. Jadi pas presentasi bisa keluar lagi suaranya. Dan alhamdulillah dari situ juga mendapat kesempatan untuk yang terakhir waktu 2015 itu ke Korea dan Jepang. Itu udah lama sih Bu Dina. Tapi pengalaman-pengalaman itu hanya saya tulis saja di lewat Sway atau ya karena pendek-pendek aja ceritakan di upload di Facebook saya. Dan ini sangat inspiratif. Saya jujur saja pada saat itu pengawas SMA. Terus bagaimana kondisi di lapangan mungkin ya di Kalimantan Barat kekurangan pengawas SMK. Jadi 2017 jalan 2018 itu saya di SMK-kan gitu. Itu sempat bikin saya depresi juga. Karena ke SMK-an saya betul-betul nol gitu, tidak paham sama sekali. Jadi baru 2019 itu saya bangkit lagi. Oh ternyata jadi memang harus belajar Bapak Ibu untuk menjadi pengawas. Inspirasi ini mungkin tadi Bu Dina lewat diskusi di belakang layar gitu, dan saya tertarik untuk bisa menulis perjalanan kita ke pengalaman kita itu apakah Bu Dina tidak kedaluarsa, tidak expired gitu ya, karena itu pengalaman yang 2015 itu meskipun kita data-data banyak gitu ya masih tersimpan. Dan apakah itu bisa dibukukan gitu kan ya lewat gitu. Nah bukukan itu mungkin dalam bentuk cerita ya bukan pengalaman pengawas dalam bentuk cerita. Ya saat itu saya berteman juga dengan Ibu Elizabeth Cahya Darumawan itu yang dari Jambi itu juga penulis hebat itu luar biasa. Tapi beliau dari guru. Itu kiat-kiatnya mungkin Bu Dina untuk membangkitkan lagi semangat meskipun ya sudah mau memasuki purna tugas sih, insya Allah. Iya. Wah hebat Ibu. Ya Ibu, wah luar biasa Ibu hebat. Pengen gitu, pengen ikut-ikutan yang muda-muda. Kemudian Bu Yuli, ya memang beberapa kegiatan di APSI saya ikuti ya untuk yang
beberapa aplikasi termasuk Jamboard itu juga. Nah, ini menarik juga Trello. Apakah ada di YouTube-nya untuk testimoninya atau apa gitu? Untuk panduannya, tutorialnya ada ya Bu Yuli ya? Ada banyak banget Bu di nanti. Ya, alhamdulillah. Nanti bisa dipelajari. Memang sih pengennya ngikutin zaman ya, tapi ya namanya udah hampir pensiun ya, harus melawan kemalasan. Kadang saya lebih suka yang pendek-pendek tuh Bu Dina untuk menulis gitu. Saya upload atau di Instagram atau di ini. Ya, belum saya bukukan. Mungkin kalau dikumpul-kumpulkan bisa menjadi buku. Dan itu justru kawan saya Bu Eni itu yang diakui malah kumpulan puisinya. Dia menulis untuk beberapa banyak buku terkait dengan kepengawasan, terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah dan sebagainya. Tapi waktu penghitungan angka kredit itu yang diakui malah yang kumpulan buku puisinya gitu. Itu yang saya nggak habis pikir itu apa sebabnya gitu. Itu saja Bu Dina, Bu Yuli. Terima kasih. Memang sudah ada tutorialnya di YouTube dari Bu ya, Ibu Betty, nanti Ibu bisa download, ada panduan materinya, saya sudah tuliskan tutorial. Oh ya, sudah ada di ini tadi di materi yang linkan ini sudah saya download juga, sudah saya simpan di Drive. Ya. Belum dipelajari tapi memang juga tertarik dengan buku-bukunya Bu Dina. Ya, insya Allah saya tunggu. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Ibu kalau sudah menulis beberapa waktu yang lalu, Ibu jangan dibuang, Bu, gitu ya. Nggak ada istilah kadaluarsa. Ya. Menulis buku itu kita kumpulkan lagi semua tulisan Ibu dari beberapa. Kita buka lagi IG-nya atau kapan gitu dia. Kita kopas lagi terus halaman 1. Biarkan aja dulu apa adanya. Nanti kita baca, runut lagi, oh ini bagusnya di nomor sekian. Baca lagi dan sebagainya. Apalagi kalau udah masuk ke buku, sampaikan aja itu semuanya ke editor. Nanti mereka akan menyusun, akan membantu menampilkan tulisan seperti apa baiknya, gitu ya, Bu ya. Saya sudah ada 2 buku sih, Bu, tapi ya petunjuk praktis menulis best practice itu sudah Wah, keren. Iya. Strategi belajar berprestasi, membangun keterampilan di sekolah itu juga sudah. Nah, berarti Bu Yuli minggu depan ada Bu Betty yang bedah buku. Lupa. Bukunya banyak loh itu. Masukkan list ya Bu Yuli. Itu Bu Meta belum siap katanya, belum pede. Saya juga ini lagi pendampingan untuk SMKPK ini ribet gitu Bu Dina. Karena juga lagi belajar di SMK-nya gitu. Baru tahun kedua ini. Ya, siapapun itu pokoknya minggu depan harus ada yang tampil di antara kita lah ya. Karena semua ini hebat loh Bu Yuli, Pak Topari ya. Siap belajar. Belum diberi kesempatan bicara aja. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Betty. Salam. Ya. Yang terakhir Pak Bambang, silahkan Pak Bambang. Mohon di unmute dulu Pak. Halo Pak Bambang. Iya, Ya, silakan Pak Bambang. Terima kasih Mas Wildan, terima kasih Pak Top. Terima kasih juga Bu Dina, Bu Yuli. Kami dari Bengkulu, APSI Bengkulu. Melihat paparan tadi tayangan yang sudah Ibu Yuli uraikan, kebetulan mungkin dari Sekolah Bina Pak Agus Koco, kalau memungkinkan, ini kolaborasi nanti, kami kan ada kegiatan juga, kebetulan APSI pengurusan baru di Provinsi Bengkulu, yang dilantik oleh Pak Sukoco. Jadi ada beberapa kegiatan yang program yang sudah kami laksanakan, kebetulan ini setiap minggu kami sudah webinar. Kalau memungkinkan, mungkin apakah melalui Pak atau melalui Pak Gus Koco, apa yang Ibu Yuli tayangkan tadi, kami sangat tertarik. Bagaimana kalau berbagi nanti melalui siapalah yang di pusat untuk mengisi semacam webinar lah untuk di Provinsi Bengkulu untuk kepengawasan seprovinsi. Jadi mungkin dijadwalkan apa sudah Lebaran nanti, karena kami minggu besok ada lagi. Kemarin di Perusahaan Nasional juga sudah, mungkin nanti sudah Lebaran rencana dari kementerian, mungkin sesudah berikutnya, mungkin kalau bisa kami berkolaborasi
bagaimana teknisnya, seperti yang Ibu Yuli paparkan tadi, sangat menarik bagi kami. Jadi mungkin kalian ditayangkan tadi karya Bu Dina, mungkin kalau dicontohkan nanti dari laporan ke pengawasan misalnya dimasukkan dalam Trello. Memang ada teman kami juga sudah belajar Trello, tapi yang lebih jelas paparan tadi dari Bu Yuli sangat mungkin ya menginspirasi kami untuk berkolaborasi. Kalau mungkin bisa, kami sangat berharap juga bisa membantu kami di Provinsi Bengkulu. Karena ini ada 9 dan 10 kabupaten kota untuk berbagi seluruh pengawas Dikbud maupun Kemenak yang sudah bergabung. Jadi beberapa waktu ini kami sudah melaksanakan dan alhamdulillah berjalan lancar, dibuka oleh gubernur, juga terus ini udah tiap minggu, mudah-mudahan ke depannya tidak ada hambatan. Itu mungkin Bapak Ibu mohon nanti penjelasan dan pencerahannya, mudah-mudahan ini bisa terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuli mungkin bisa menanggapi Bu Yuli terkait keinginan dari Pak Bambang. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Dan memang untuk ilmu itu Pak, apalagi aplikasi itu, saya punya prinsip kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya wajib dicoba. Itu Pak. Nah, terus untuk kesediaan kami ada tim sumber dari APSI, ada Pak Topari juga. Itu insya Allah kami siap gitu ya Pak Topari ya. Nanti silakan silakan hubungin Pak Agus gitu kali Pak. Kami siap berbagi. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu, karena waktu sudah 17.33, ini sudah melenceng 3 menit. Kita masuk ke agenda ketiga, gitu ya, yaitu informasi dari Mas Wildan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Pak Top, ya. Ada pantun penutup dari saya. Wah, ini kita tunggu. Ayo mana? Kalau ini serius, ada mata di samping telinga. Cakep. Lihat yang dituju. Ilmu itu untuk ditimba, bukan semata dibiarkan berlalu. Mantap, Bu Yuli, keren. Ya, ada lagi itu pantun-pantun itu dikumpulkan bisa jadi buku tahu? Oh iya Bu. Iya. Itu saya bikin Bu. Ya Pak Top, monggo silakan. Oke, terima kasih Bu. Pantun penutupnya bikin ger gitu ya. Silakan Mas Wildan. Oke, baik. Terima kasih Pak Top. Bapak Ibu, saya izin dulu ya share screen untuk acara BIMTEK nanti ya besok. Bapak Ibu sudah terlihat ininya layar saya, Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik kalau begitu. Jadi Bapak Ibu, ini nanti kita pada hari Rabu nanti kita akan ada BIMTEK APSI lagi, yaitu bedah capaian pembelajaran dan pembelajaran berbasis proyek angkatan pertama. Pelaksanaannya itu tanggal 23 sampai 26 Maret 2022. Tanggal 23 berarti hari Rabu sampai hari Sabtu ya. Mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Kadang-kadang lebih juga gitu, saking keasikannya nih. Biasanya seperti itu. Ya nanti Bapak Ibu jika ada yang berminat untuk mengikuti kegiatan BIMTEK pada kali ini, nanti bisa menghubungi Bu Artati di nomor 0812-8950-0142. Nanti Bapak Ibu langsung menghubungi saja ya, kontak langsung ke Bu Artati untuk pendaftarannya. Mungkin cukup sekian Pak Topari, saya kembalikan lagi kepada Pak Topari. Oke, terima kasih Mas Wildan. Memang di APSI ini never stop ya. Selalu ada BIMTEK. Tinggal kita mau ikut atau tidak menggali apa yang disampaikan di BIMTEK itu. Insya Allah nanti kita bisa berkembang bersama. Oke Bapak Ibu, tak terasa ini sudah di penghujung acara gitu ya. Sebelum saya tutup, sayangnya saya belum punya pantun Bu Yuli. Nanti untuk beberapa hari siapin pantun. Setiap Selasa ceria. Bapak siapin pantun. Setiap hari Pak kalau bisa Pak. Takutnya ngedadak acaranya. Untuk Pak Topari, tolong mau diingatkan untuk Pak Bambang tadi ya.
Untuk itu silakan bisa menghubungi Pak Agus gitu ya. Takut nanti biar Pak Agusnya bisa langsung mengatur kapan waktunya gitu Pak Pari. Nah. Nanti Pak Bambang ya, nanti bisa komunikasi sama Pak Agus. Nanti prinsipnya kita dari tim narasumber insya Allah nanti manut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Oke Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat gitu ya, nanti bisa japri saya gitu ya, atau di link yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Jadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu nanti bisa ikut di grup juga sehingga nanti bisa komunikasi langsung di sana gitu ya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu menginginkan sertifikat bisa langsung ke kita di timnya seperti itu. Misalkan ada kendala-kendala tolong nanti disampaikan ke japri saya, bisa Mas Wildan seperti itu. Link absen belum ya? Saya sudah. Mas Wildan nanti bisa share lagi gitu ya. Iya, saya ini share lagi. Bentar. Jadi ada kemungkinan beberapa yang ada kendala teknis daripada dijelasin di sini, nanti japri saja. Oke, itu sudah di-share sama Mas Wildan. Oke, Bapak Ibu, mari kita akhiri. Saya yang mengantarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah tindakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya menjadi sarana ya, menjadi wasilah bagi kita untuk tetap berkontribusi secara positif dan aktif di dalam memajukan dunia pendidikan kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di